Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel Muhasabah Fiddin. Semoga dengan perjumpaan kita ini dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya kepada sahabat semua, saudara semua dimanapun berada yang sedang menonton video ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, keafiatan, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dimudahkan segala urusan, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, malam nisfu Sya'ban merupakan salah satu waktu yang mulia dan istimewa dalam agama Islam. Nisfu Sya'ban adalah malam pertengahan bulan Sya'ban. Umat muslim yang paling beruntung pada malam nisfu Sya'ban adalah mereka yang mendapatkan pengampunan dosa, mendapat kucuran rahmat, mendapat kelapangan dalam hidup, serta doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki menyatakan bahwa terdapat banyak kemuliaan di malam nisfu Sya'ban. Di antaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa orang yang minta ampunan, mengasihi orang yang meminta kasih, menjawab doa orang yang berdoa, melapangkan penderitaan orang yang susah, dan membebaskan sekelompok orang dari api neraka. Maka beruntunglah umat muslim yang memiliki ciri ini. Itu artinya mereka sangat beruntung pada malam nisfu Sya'ban. Berikut ini 6 ciri orang yang paling beruntung. Yang pertama, orang yang perbanyak sholat sunnah di malam nisfu Sya'ban. Umat Islam dianjurkan mengerjakan sholat sunnah seperti sholat hajat, sholat taubat, sholat tasbih, dan sholat tahajud. Kemudian melaksanakan sholat sunnah secara mutlak. Dijelaskan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengerjakan sholat di malam nisfu Sya'ban 100 rakaat, dan tiap-tiap rakaat dia membaca surat Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlas 5 kali, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan 500.000 malaikat. Tiap-tiap malaikat membawa satu daftar catatan yang terbuat dari cahaya. Mereka menuliskan pahala orang yang sholat pada malam nisfu Sya'ban sampai hari kiamat. Yang kedua, orang yang membaca surat Yasin pada malam nisfu Sya'ban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia pada malam nisfu Sya'ban. Dia akan mengampuni segala sesuatu kecuali dosa musyrik dan orang yang di dalam hatinya tersimpan kebencian, kemunafikan. Di malam ini, banyak umat muslim membaca surat Yasin 3 kali sambil memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Yasin yang pertama dibaca dan diniatkan untuk memohon panjang umur yang berkah dan ketaatan, ketakwaan, serta dapat istiqomah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Yasin yang kedua diniatkan untuk memohon dijauhkan dari segala bentuk musibah, fitnah, bala, mara bahaya lahir maupun batin. Surat Yasin yang ketiga diniatkan untuk memohon kaya hati yang langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, orang yang berbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun manusia yang bersih dari dosa dan kesalahan. Itulah sifat manusia yang dalam kesehariannya seringkali terjatuh dalam lubang dosa. Meskipun demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membuka pintu ampunan bagi siapapun yang meminta ampunan, khususnya pada malam nisfu Sya'ban. Namun di malam ini juga ditekankan agar umat muslim jangan melakukan larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab pada dosa yang tidak diampuni pada malam nisfu Sya'ban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada malam nisfu Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban, Allah akan mengumumkan kepada sekalian manusia
bahwa Ia akan mengampuni orang-orang yang mau beristighfar meminta ampunannya, kecuali kepada orang-orang yang menyekutukannya, juga orang-orang yang suka mengadu domba, menciptakan api permusuhan terhadap saudara muslim. Yang keempat, orang yang berdoa. Umat Islam dianjurkan untuk membaca doa sebanyak mungkin untuk menyambut malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban bisa menjadi waktu tepat untuk memohon pertolongan dan permintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab pada malam ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan semua doa yang dipanjatkan oleh hambanya yang beriman. Maka beruntunglah orang yang banyak berdoa pada malam nisfu Sya'ban. Yang kelima, orang yang berbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam berzikir, kita umat muslim dianjurkan membaca tahmid dan takbir sebanyak 100 kali di malam nisfu Sya'ban. Setelah itu dilanjutkan dengan membaca selawat Nabi sebanyak 100 kali dan zikir-zikir lainnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, orang yang puasa nisfu Sya'ban pada siang harinya. Bulan Sya'ban menjadi amalan yang dianjurkan untuk berpuasa. Hukum puasanya sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dari Ali bin Abi Thalib Rasulullah bersabda, apabila sampai pada malam nisfu Sya'ban, maka solatlah pada malam harinya dan berpuasalah pada siang harinya. Karena sesungguhnya Allah akan turun ke dunia pada malam tersebut sejak matahari terbenam dan Allah berfirman, tidak ada orang yang meminta ampun kecuali aku akan mengampuni segala dosanya. Tidak ada yang meminta rezeki melainkan aku akan berikannya rezeki. Tidak ada yang terkena musibah atau bencana kecuali aku akan menghindarkannya. Tidak ada yang demikian sampai terbit fajar. Sahabat beriman dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara keutamaan dan keistimewaan yang akan kita dapatkan pada malam nisfu Sya'ban adalah, yang pertama, akan memperoleh pertolongan dan syafaat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin mengistilahkan malam nisfu Sya'ban sebagai malam yang penuh pertolongan atau syafaat dari Allah. Menurut Imam Al-Ghazali, pada malam ke-13 Sya'ban, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan sepertiga syafaatnya kepada hamba-hambanya. Lalu pada malam ke-14, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan seluruh syafaatnya kepada hamba-hambanya. Yang kedua, mendapat ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah disebutkan bahawa sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah pada malam nisfu Sya'ban mengawasi seluruh makhluknya dan mengampuni semuanya kecuali orang musyrik dan orang yang pemarah kepada sesama muslim. Oleh karena itu, malam nisfu Sya'ban dapat menjadi kesempatan bagi kita umat muslim untuk menengadahkan tangan dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, dikabulkan doanya. Sahabat beriman dan dimuliakan Allah, selain menjadi malam pengampunan dosa, malam nisfu Sya'ban juga menjadi malam pengabulan doa. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dari Abu Umamah Al-Bahili ia berkata, Rasulullah bersabda, 5 malam yang tidak akan ditolak doa di dalamnya. Malam pertama bulan Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam Jumat, malam Idul Fitri dan malam Idul Adha. Yang keempat, akan dibukakan 300 pintu rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu hadis menjelaskan keutamaan malam nisfu Sya'ban sebagai malam dibukanya pintu-pintu rahmat dan ampunan Allah. Dari Abu Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Jibril telah datang kepadaku pada malam nisfu Sya'ban lalu berkata, wahai Muhammad, pada malam ini dibuka pintu-pintu langit dan pintu-pintu rahmat. Oleh karena itu, bangunlah dan dirikanlah solat, serta angkatlah kepalamu dan kedua tanganmu ke langit kemudian berdoa. Kemudian Nabi bertanya, apakah arti malam ini? Jibril pun menjawab, malam ini telah dibuka 300 pintu rahmat dan pintu ampunan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa sekalian dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu, kecuali ahli sihir, tukang ramal, orang yang suka bermusuhan, orang yang suka mengadu domba, pemabuk, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, dan orang yang memutuskan silaturahmi. Mereka tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman dan dimuliakan Allah, malam nisfu Sya'ban merupakan salah satu waktu yang mulia dan istimewa dalam agama Islam.
Nisfu Sa'ban adalah malam pertengahan bulan Sa'ban. Umat muslim yang paling beruntung pada malam nisfu Sa'ban adalah mereka yang mendapatkan pengampunan dosa, mendapat kucuran rahmat, mendapat kelapangan dalam hidup, serta doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki menyatakan bahwa terdapat banyak kemuliaan di malam nisfu Sa'ban. Di antaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa orang yang minta ampunan, mengasihi orang yang meminta kasih, menjawab doa orang yang berdoa, melapangkan penderitaan orang yang susah, dan membebaskan sekelompok orang dari api neraka. Maka beruntunglah umat muslim yang memiliki ciri ini. Itu artinya mereka sangat beruntung pada malam nisfu Sa'ban. Berikut ini 6 ciri orang yang paling beruntung. Yang pertama, orang yang berbanyak sholat sunnah di malam nisfu Sa'ban. Umat Islam dianjurkan mengerjakan sholat sunnah seperti sholat hajat, sholat taubat, sholat tasbih, dan sholat tahajud. Kemudian melaksanakan sholat sunnah secara mutlak. Dijelaskan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengerjakan sholat di malam nisfu Sa'ban 100 rakaat, dan tiap-tiap rakaat dia membaca surat Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlas 5 kali, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan 500.000 malaikat. Tiap-tiap malaikat membawa satu daftar catatan yang terbuat dari cahaya. Mereka menuliskan pahala orang yang sholat pada malam nisfu Sa'ban sampai hari kiamat. Yang kedua, orang yang membaca surat Yasin pada malam nisfu Sa'ban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia pada malam nisfu Sa'ban. Dia akan mengampuni segala sesuatu kecuali dosa musyrik dan orang yang di dalam hatinya tersimpan kebencian kemunafikan. Di malam ini, banyak umat muslim membaca surat Yasin 3 kali sambil memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Yasin yang pertama dibaca dan diniatkan untuk memohon panjang umur yang berkah dan ketaatan, ketakwaan, serta dapat istiqomah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Yasin yang kedua diniatkan untuk memohon dijauhkan dari segala bentuk musibah, fitnah, bala, pada bahaya lahir maupun batin. Surat Yasin yang ketiga diniatkan untuk memohon kaya hati yang langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, orang yang berbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun manusia yang bersih dari dosa dan kesalahan. Itulah sifat manusia, dan dalam kesehariannya seringkali terjatuh dalam lubang dosa. Meskipun demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membuka pintu ampunan bagi siapapun yang meminta ampunan, khususnya pada malam nisfu Sa'ban. Namun di malam ini juga ditekankan agar umat muslim jangan melakukan larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab pada dosa yang tidak diampuni pada malam nisfu Sa'ban, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada malam nisfu Sa'ban, pertengahan bulan Sa'ban, Allah akan mengumumkan kepada sekalian manusia bahwa Ia akan mengampuni orang-orang yang mau beristighfar meminta ampunannya, kecuali kepada orang-orang yang menyekutukannya, juga orang-orang yang suka mengadu domba, menciptakan api permusuhan terhadap saudara muslim. Yang keempat, orang yang berdoa. Umat Islam dianjurkan untuk membaca doa sebanyak mungkin untuk menyambut malam nisfu Sa'ban. Malam nisfu Sa'ban bisa menjadi waktu tepat untuk memohon pertolongan dan permintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab pada malam ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan semua doa yang dipanjatkan oleh hambanya yang beriman. Maka beruntunglah orang yang banyak berdoa pada malam nisfu Sa'ban. Yang kelima, orang yang berbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam berzikir, kita umat muslim dianjurkan membaca tahmid dan takbir sebanyak 100 kali di malam nisfu Sa'ban. Setelah itu dilanjutkan dengan membaca sholawat Nabi sebanyak 100 kali dan zikir-zikir lainnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, orang yang puasa nisfu Sa'ban pada siang harinya. Bulan Sa'ban menjadi amalan yang dianjurkan untuk berpuasa. Hukum puasanya sunnah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dari Ali bin Abi Thalib Rasulullah bersabda, apabila sampai pada malam nisfu Sa'ban, maka solatlah pada malam harinya
dan berpuasalah pada siang harinya. Karena sesungguhnya Allah akan turun ke dunia pada malam tersebut sejak matahari terbenam dan Allah berfirman, tidak ada orang yang meminta ampun kecuali aku akan mengampuni segala dosanya. Tidak ada yang meminta rezeki melainkan aku akan berikannya rezeki. Tidak ada yang terkena musibah atau bencana kecuali aku akan menghindarkannya. Tidak ada yang demikian sampai terbit fajar. Sahabat beriman dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara keutamaan dan keistimewaan yang akan kita dapatkan pada malam nisfu Syaban adalah yang pertama, akan memperoleh pertolongan dan syafaat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin mengistilahkan malam nisfu Syaban sebagai malam yang penuh pertolongan atau syafaat dari Allah. Menurut Imam Al-Ghazali, pada malam ke-13 Syaban, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan sepertiga syafaatnya kepada hamba-hambanya. Lalu pada malam ke-14, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan seluruh syafaatnya kepada hamba-hambanya. Yang kedua, mendapat ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah disebutkan bahawa sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah pada malam nisfu Syaban mengawasi seluruh makhluknya dan mengampuni semuanya kecuali orang musyrik dan orang yang pemarah kepada sesama muslim. Oleh karena itu, malam nisfu Syaban dapat menjadi kesempatan bagi kita umat muslim untuk menengadahkan tangan dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, dikabulkan doanya. Sahabat beriman dan dimuliakan Allah, selain menjadi malam pengampunan dosa, malam nisfu Syaban juga menjadi malam pengabulan doa. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, dari Abu Umamah Al-Bahili ia berkata, Rasulullah bersabda, 5 malam yang tidak akan ditolak doa di dalamnya. Malam pertama bulan Rajab, malam nisfu Syaban, malam Jumat, malam Idul Fitri dan malam Idul Adha. Yang keempat, akan dibukakan 300 pintu rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu hadis menjelaskan keutamaan malam nisfu Syaban sebagai malam dibukanya pintu-pintu rahmat dan ampunan Allah. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, Jibril telah datang kepadaku pada malam nisfu Syaban lalu berkata, wahai Muhammad, pada malam ini dibuka pintu-pintu langit dan pintu-pintu rahmat. Oleh karena itu, bangunlah dan dirikanlah solat, serta angkatlah kepalamu dan kedua tanganmu ke langit kemudian berdoa. Kemudian Nabi bertanya, apakah arti malam ini? Jibril pun menjawab, malam ini telah dibuka 300 pintu rahmat dan pintu ampunan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa sekalian dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu, kecuali ahli sihir, tukang ramal, orang yang suka bermusuhan, orang yang suka mengadu domba, pemabuk, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, dan orang yang memutuskan silaturahmi. Mereka tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah 6 ciri orang yang sangat beruntung pada malam nisfu Syaban, serta 4 keutamaan dan keistimewaan malam nisfu Syaban. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmati dan meridhai kita semua. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.